Awal bulan Oktober, gue pergi ke Santa Monica di Los Angeles, Amerika Serikat, buat belajar langsung dari Chris Do. Acaranya 3 hari, dan selama 3 hari itu gue belajar banyak, baik dari Chris, teman-teman yang lain, dan juga experience-nya. Jadi di video ini gue pengen share tentang apa yang sudah gue pelajari dari dia, dan overall experience-nya. Ini lumayan mirip dengan apa yang udah gue share di Instagram, dan LinkedIn, dan ini akan going even deeper. Nah, jadi gue akan bedah ya. Nah, jadi to sell a bit of context, acaranya itu kurang lebih 3 hari. Dan selama 3 hari itu kebagi-bagi, hari pertama tuh open for public, so anyone can join. Sebenarnya technically kalau lo mau join pun juga bisa. Di hari kedua itu limited buat member of his community yang namanya Future Pro. Nah, gue juga adalah member dari grupnya dia yang namanya Future Pro itu. Dan di hari yang ketiga, awalnya tuh eksklusif buat peserta yang namanya Business Bootcamp. Business Bootcamp itu adalah course-nya Chris tentang semacam kayak mini MBA lah buat orang-orang yang ngejalanin kreatif bisnis. Kreatif bisnis itu bukan berarti harus bikin agency, tapi even kayak gue, trainer, coach, consultant, itu juga hitungnya kreatif bisnis. Karena kita jualan service. Nah, karena gue udah beli Business Bootcamp dan gue member of the community, makanya gue comfortable datang dan bisa ikut ke tiga-tiganya. That being said, keputusan gue buat join tuh nggak dibuat dengan gampang. Karena pada awalnya gue tuh ragu gitu, kayak, do I really get something out of it? Karena gue udah beli kelasnya, gue udah ikut community-nya, dan gue udah sering banget dengerin podcast-nya, sampai gue tuh kayak, apalagi sih hal baru yang bakal gue pelajarin kalau gue join ke acaranya dia. Nah, turn out, setelah gue join, gue jadi sadar bahwa trip ini bener-bener worth it banget buat gue. Karena ada banyak hal-hal yang gue pelajari yang mungkin akan lebih sulit kalau gue pelajarinya itu lewat online atau dengan cara-cara lain. Nah, apa aja tuh lesson-lessonnya? Gue akan sharing di sini. Lesson pertama adalah be an artist first. Maksudnya apa? Nah, jadi gue tuh setelah menjalankan bisnis selama 3 tahun, dan actually puji Tuhan doing much better than expected. Dan selama proses dari awal sampai sekarang, gue sadar mindset yang membawa gue itu bukan be an artist first, tapi be a business person first. Mungkin karena dulu gue kuliahnya engineering, gue kerja di manajemen consulting, gue juga membantu corporate management. It's all about gimana to grow the business, how we can get more profit, how we can be more efficient, dan hal-hal tersebut. Nah, jadi selama gue menjalankan bisnis itu, jadinya strategi gue tuh sangat berbasis ke arah company performance. Dan mungkin setahun terakhir gue udah mulai ngerasa agak-agak jenuh gitu. Lebih kayak, kok kayaknya gue mulai kehilangan soul gue di dalam bisnis. Dan mungkin kayak, ya mungkin lu mungkin bahkan udah wonder kayak, "Hah, soul emang apaan?" gitu kan, lo kerja, lo bukannya hobi gitu, lo bukannya lagi refreshing. Nah, mungkin di sini balik lagi karena gue memulai bisnis ini bukan semata-mata karena gue pengen hanya bertambah kaya. Of course, mendapatkan uang itu adalah salah satu tujuan gue berbisnis. But it's beyond that. Gue pengen juga have fun, di mana fun buat gue itu banyak, dan salah satu cara yang paling fun buat gue adalah ketika gue belajar, gue mendigest dan gue men-sharing-kan itu ke orang lain. For me that's really fun. Second adalah flexibility, ketika gue bisa memilih kapan gue mau kerja, dan gue bisa kerja sama siapa. Dan finally fulfillment, gimana gue merasa pekerjaan gue ini ada dampaknya buat orang lain. Dan gue sadar, selama mungkin 1 tahun terakhir, berasa gue itu terlalu optimizing buat financial. Sehingga aspek-aspek lain ini tuh agak-agak terkorbankan. Gitu. Jadi, for example, ketika gue bikin modul dari nol, itu tuh gue seneng banget sebenarnya. As much as itu not good for the business. Karena kan artinya harusnya waktu gue nggak perlu pakai modul yang gue bikin dari nol, tapi gue bisa pakai modul yang ada. Tapi ketika gue bikin dari nol, itu rasanya gue happy banget. Dan ketika gue bisa men-schedulekan training yang nggak terlalu berdekatan, atau misalnya kalaupun berdekatan tuh kayak gue punya banyak waktu breaknya, itu juga gue ngerasa lebih bebas karena gue punya flexibility. Tapi of course, secara cost akan lebih efisien kalau gue punya banyak training yang back to back. Jadi memang ada momen-momen di mana conflicting tuh antara gue mempersu 3F yang lain dengan financials gitu. Nah, ketika ngobrol sama Chris, dia mempropose ide yang groundbreaking, itu tadi, be an artist first.
Ya, artis tuh ngapain? Ya artis itu make art. Artis itu membuat sesuatu yang dia suka dan barulah dari situ dia membuat bisnis. Gue tau ini mungkin metafor yang agak-agak kayak, wow, hmm, emangnya oke ya untuk membuat bisnis dengan cara yang seperti ini? Gue pun juga nggak bisa benar-benar mengconfirm. One thing that I know adalah it makes sense in my scenario. Because deep down, I'm an artist. Biarpun mungkin gue nggak bisa menggambar, estetika gue nggak bagus gitu. But my workshop, training program is my canvas. Video ini is my canvas. Dan gue suka banget. Dan ketika gue melakukan hal kayak gini tuh, gue beneran happy. Gitu. Jadi gue sadar ketika gue fokus on pursuing my passion and creating something out of it, dan be good at it, itu gue akan happy. Dan gue akan memproduce my best quality work, dan itu akan bikin bisnis gue justru malah makin maju. So this is the invitation to become an artist first. That's the first one. Second lesson adalah to give myself the permission to do something. Konyol-konyolannya, seringkali yang menghambat diri gue sendiri adalah karena gue menghalangi diri gue untuk melakukan sesuatu. Jadi ada satu sesi di mana dia memperkenalkan sebuah konsep yang namanya I give myself permission to something. Karena seringkali kita tidak melakukan sesuatu karena kita tidak mengizinkan diri kita melakukan sesuatu. Contoh, kita tidak mengizinkan diri kita untuk merasakan kegagalan, makanya kita tidak mau mencoba. Kita tidak memberikan kita permission to make mistakes, makanya kita cuma mau ngelakuin hal-hal yang safe-safe aja. Kita tidak memberikan diri kita permission untuk tidak disenangi orang lain. Makanya kita cenderung untuk mengatakan hal-hal yang bertujuan untuk diterima sama orang lain. Padahal, selama itu mendukung tujuan lo, nggak masalah. Tapi gue sadar ada beberapa hal yang gue lakukan, dan justru itu malah menghambat gue. Nah ini kejadian tadi berhubungan dengan kejenuhan gue di bisnis gitu. Kok gue ngerasa, gue udah dapetin apa yang gue mau, tapi kok kayaknya justru gue nggak as happy as I thought. Ya gue sadar ternyata gue tidak memberikan permission ke diri gue untuk bermimpi besar. Mimpi gue cukup bisa punya penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup gue, bisa nabung, fleksibel, get good clients, and that's it. Padahal gue inget banget, dulu tuh pas lagi awal-awal sebelum gue memulai bisnis ini, gue tuh selalu pengen gimana caranya ya supaya gue tuh bisa berdampak sama lebih banyak orang lagi, tapi bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi gue bisa berdampak dengan cara yang bermakna. Mungkin itu tercapai ketika gue bikin konten-konten sosial media. Ketika ada random-random DM yang bilang kayak, "Fik, konten lo yang ini mengubah cara pikir gue. Gue jadi lebih optimis, gue lagi punya cara pikir baru. Thank you ya." Gitu. Jadi, gue pengen banget, ternyata deep down, mimpi gue tuh terlalu kecil untuk apa yang sebenarnya pengen gue capai di dunia ini selama gue hidup. Gue pengen banget konten-konten gue tuh lebih bisa dijangkau lebih banyak orang lain lagi. Not necessarily because gue pengen famous for famous sake. Karena sebenarnya ya gue kalau misalnya ide gue bisa tersebar tanpa gue harus famous, that's also fine. The thing is, kalau gue pengen ide gue tersebar, then I need to put myself out there. Gue kira gue udah make peace dengan hal tersebut, dengan akhirnya gue berani bikin konten 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata masih banyak bagian dari diri gue yang gue mencoba untuk menutup-nutupi, sehingga akhirnya kayak gue nggak terlalu comfortable to share all of that di konten. Bahkan gue tuh inget banget, gue tuh pernah bilang kayak, ya gue tuh subscriber bolehlah banyak, ya nggak harus silver play button juga nggak apa-apa gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kayak gue kayak melimit diri gue sendiri. Seakan-akan gue tuh kayak punya dikotomi kayak, lu tuh kalau mau beken lu harus bikin ide-ide yang clickbait dan yang kayak bukan yang ide-ide yang serius. And that's not entirely true, karena Atomic Habit popular, lot of creators yang ngomongin self-dev juga bisa popular. So instead of gue ngerasa bahwa, um, you know, gue harus dumb down atau gue harus mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang gue mau, mungkin sebenarnya yang perlu gue lakukan adalah gue memberikan diri gue dulu permission to dream big. Gue bisa bermimpi besar dan gue bisa ngelihat kira-kira apa lagi nih yang bisa gue lakukan dan yang bisa gue capai selama gue hidup. Nah, jadi di situ gue come up dengan I give myself permission to dream big. Buat gue itu intimidating banget karena dari kecil tuh gue straight A student dan gue nggak mau gagal, gue nggak mau merasakan kekecewaan.
Dan di sini nyambung bahwa ternyata yang nge-stop gue untuk tidak bermimpi besar adalah karena gue ingin menghindari perasaan kekecewaan. Padahal sebenarnya ya kecewa ya wajar. It's okay. Give myself permission to be disappointed, to feel disappointed. It's part of being a human. Tuh, jadi emang tidak nyaman. At the same time gue membandingkan what is the other alternative. The other alternative adalah ketika gue hidup tapi gue tidak memaksimalkan potensi gue tidak menjangkau orang yang harusnya gue jangkau, gue tidak membuat positive impact yang seharusnya gue buat. Dan kalau membandingkan antara dua hal itu, much better buat gue untuk feeling the disappointment daripada gue tidak memaksimalkan potensi gue dan gue nggak membantu orang-orang yang bisa gue bantu. So that's why I give myself permission to dream big. That's the second lesson. Now let's go on the third lesson. Adalah to letting go my old self. Alias, seringkali ketika kita mau berubah ke hal yang baru, kita itu perlu untuk let go diri kita yang ada sebelumnya. Dan itu kelihatannya sederhana, tapi itu tidak mudah in reality. Karena seringkali kita itu masih terkungkung dengan cara pikir kita yang lama atau identitas kita yang lama. Contohnya, kalau misalnya gue nanya orang, kenapa sih lu nggak bikin konten? Ah enggak, gue orangnya private. Kenapa orang itu resisten untuk membuat konten? Karena kalau dia membuat konten, dia itu harus let go dirinya dia itu yang private dan masuk ke diri dia yang baru yang lebih punya public persona. Atau kalau ada orang yang introvert, terus dia itu nggak mau ngomong sama banyak orang. Kenapa susah sekali nge-push orang yang merasa dirinya introvert untuk bisa ngomong sama banyak orang? Karena dia tidak mau let go identitas dia sebagai seorang introvert. Nah jadi, untuk kita mau punya hidup yang baru, identitas yang baru, then we need to have a new identity. Di dalam konteks gue, identitas yang harus gue tinggalkan adalah gue seorang perfeksionis. Gue gak mau gagal. Gue mau yang gue lakuin tuh harusnya berhasil. Gue hanya mau melakukan hal-hal yang misalnya sejalan dengan ilmu-ilmu manajemen yang gue tahu. Nah, I'm entering a new chapter, di mana di bisnis gue mungkin yang perlu gue lakukan adalah gue belajar untuk creative management. Menggabungkan antara gue menjalankan bisnis, tidak hanya menjalankan bisnis, tapi juga menggabungkan aspek-aspek yang gue sukai di dalam bisnis tersebut. Means making decision based on gut, not always on data. Doing things yang buat gue scary, karena mungkin sebenarnya gue jauh lebih suka untuk just stay in my comfort zone. Niching down, kayak fokus mungkin ke satu atau dua topik instead of targeting ke topik yang terlalu banyak. So, this is the thing yang gue juga masih terus processing, dan termasuk juga kayak apalagi ya yang holding me back gitu. Termasuk gue inget sekitar 1-2 bulan yang lalu tuh gue sempet ada konsultasi gitu sama marketing consultant. Terus kita ngebahas gitu, gimana caranya supaya gue bisa dapat klien yang lebih konsisten. Nah terus dia bilang, Vic kok gue hampir gak pernah ngeliat ya, lo ngepost any post about your training or your case studies or something like that. Terus gue sadar bahwa, ngapain sih kayak gitu, itu kayak pamer-pamer aja gak penting lah gitu. Terus kayak buat dia kayak, kenapa lo mikir kayak gitu gitu. Ya, terus kayak iyalah ngapain gitu, nggak ada faedahnya. Mendingan gue fokusnya ngepost konten-konten yang sifatnya value gitu. Terus dia bilang gitu kayak, Fix sebenarnya kayaknya mungkin ada perbedaan mindset deh di situ gitu. Di mana kayak mungkin lo merasa bahwa ketika lo promosiin kayak gitu tuh kayak self promotion and it's wrong. Padahal sebenarnya yang lo mau coba lakukan adalah you are informing people bahwa lo punya service tersebut, dan kalau memang yang lo lakukan adalah hal yang baik, dan lo harusnya senang lebih banyak orang lain lagi yang akan menggunakan jasa lo karena mereka akan mendapatkan manfaat dari apa yang lo lakukan. Bener juga ya, gitu. Dan it's an example di mana my new self perlu muncul dan my old self needs to die. Itu di mana kayak gue mesti comfortable to talk about what I'm doing, karena gue percaya banget gue melakukan the right thing and doing it with high quality and high integrity. Then why should I be shy to talk about that? Ya jadi di sini gue diajak untuk pelan-pelan mengubah identiti gue, melakukan hal-hal yang apa ya, yang bikin gue gak comfortable. Termasuk one thing yang ya mungkin ini sedikit heads up juga buat teman-teman yang ngeliatin konten gue. Probably sometime in the future gue gak akan ngepost sesering itu lagi. Gue akan lebih jarang ngepostnya. But when I post, it's going to be a much deeper reflection dan hal yang memang gue truly believe in. Jadi gue gak ngejar volume, gue gak bakal ngepost tiap hari. But it's more like
fewer things, but it comes from my heart. Well, let me know what you think about that. And then the final lesson is to become your number one fan. Ini konsep yang penting banget karena seringkali gue sadar bahwa gue itu my number one hater. Not that gue kayak, benci banget fix sama lo, bla bla bla, bukan gitu. Tapi lebih kayak, gue sering banget nge-push diri gue sendiri untuk mencapai target-target yang ambisius. Dan ketika gue tidak mencapai target tersebut, gue merendahkan diri gue sendiri. Gue ngatain diri gue bodoh di dalam kepala. Lu sih begini, lu sih begitu. Lu kurang gini, lu kurang gitu. Jadi kayak, it's more like gue kayak hating myself. Tuh. Karena kan misalnya kayak gue membuat keputusan yang salah gitu. Terus kayak, keputusan yang salah itu udah menyakitkan gue. Tapi ketika gue bilang, lu sih ceroboh. Itu sakitnya double gitu. Dan seringkali gue membuat keputusan gitu, karena in the past, pendekatan tersebut membantu gue untuk menjadi lebih produktif. Gue kayak memecut diri gue sendiri supaya gue larinya lebih kencang. Dan gue sadar ketika gue melakukan itu sebenarnya ada banyak banget kerugian-kerugian yang tersembunyi. Dimana ya gue malah jadi termotivasi dengan rasa takut. Gue tidak berkarya karena gue menyukai karya tersebut, tapi lebih karena gue pengen berkarya atau melakukan sesuatu karena ingin mengisi diri gue yang gue anggap kosong. Dan berbeda ketika gue menjadi my own number one fan, bukan berarti kayak, wis gila Vic lo perfect banget lo luar biasa gitu. It's not that. It's about menerima diri gue padanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kekelaman dan kegemilangan masa lalu gue, semuanya. It's all about self-acceptance. Dan ketika berada di fase tersebut, gue ngerasa hidup gue tuh jadi jauh lebih ringan. Dan gue udah mulai ngerasain, ketika sekarang gue punya, lagi ada di dalam proses negosiasi sama klien, feeling gue lebih kayak, I'm going to do my best, tapi kalau misalnya memang project ini nggak go through, it's okay, it's not my fault, I'm good with or without this project, I'm going to be fine. I've done my best. Thank you, self. So yeah, I think those are the lessons yang menurut gue paling striking. Dan sebelum lo mikir bahwa, Vic lo itu kesana tuh belajar mindset apa gimana gitu. So interestingly sebenarnya di sana gue belajar banyak banget yang berhubungan sama teknis bisnisnya. Mulai dari gimana caranya kita bangun personal brand, gimana storytelling yang menarik, termasuk dari storytelling itu gue jadi belajar bahwa ternyata selama ini cara gue storytelling itu masih kurang banget lah gitu. Jadi kalau misalnya konten gue belum naik tuh, gue nggak menyalahkan algoritma atau gue nggak menyalahkan orang lain, tapi lebih kayak memang kualitas konten gue tuh yang masih kurang bagus. Terus juga kayak ada tentang mengklarifikasi gimana caranya gue bisa mendapatkan lebih banyak klien lagi gitu. Jadi kita benar-benar kemarin ada satu session dari workshopnya gimana kita ngebahas benar-benar bisnis gue secara detail. Gitu. A lot of that. Nah, tapi kenapa sih bukan itu yang menurut gue paling penting dari trip ini? Karena apa yang di-share di situ tuh kasarnya gue udah tahu gitu. Iya, harusnya gue bisa lebih clear mengenai apa yang gue jual. Iya, gue harusnya bisa melakukan ini. Iya, gue harus bisa melakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa selama ini gue tidak melakukan hal-hal tersebut? Ya karena kehalang tadi, mindset. Gitu. Contohnya adalah, gue tuh for quite some time udah mulai mikirin, apakah gue tuh pengen fokusnya ngajarin komunikasi aja. Gitu. Right? Kenapa? Karena actually itu hal yang paling banyak di demand sama klien gue selama 3 tahun terakhir. Dan gue menikmati banget ngajarin komunikasi, karena gue itu sebenarnya orang yang belajar komunikasi itu bukan karena gue berbakat, tapi karena justru gue dulu dianggap tidak bisa bersosialisasi sama psikolog. Jadi gue banyak belajar bersosialisasi, komunikasi, dan akhirnya gue seneng banget sekarang gue udah sering banget di hire sama klien-klien gue ngebahas hal tersebut. Dan untuk gue bisa niching down ke sana, ke komunikasi, kan berarti gue perlu melihat gue bahwa, oh mungkin gue nggak talk about general self-development gitu. And then, ya, makanya kenapa tadi the mindset work itu jadi jauh lebih penting. Gitu. Karena mungkin in the short term itu akan merugikan bisnis gue, but it makes me happy. And potentially it's going to benefit my business in the long run.
Karena banyak banget kalau gue ngeliat history YouTube gue sekarang, banyak banget konten-konten yang gue pelajarin secara langsung tuh, konten-konten yang gimana gue bisa meningkatkan kemampuan komunikasi gue. Karena gue selalu pengen menjadi lebih baik lagi. So yeah, a lot of the tactics itu ibaratnya lebih kayak ke output dari apa yang kita percaya secara mindset. Karena gue selalu percaya bahwa it's all about dasarnya itu mindset, lalu skill, baru output. Jadi kalau outputnya tuh nggak sesuai, sebenarnya belum tentu karena kita nggak punya skillnya, tapi mungkin karena ada mindset yang belum klik. So yeah, this is a lot of deep mindset work, but it much needed. Karena konteksnya gue bisa terbang ke Los Angeles, di sana bisa spend time 1 minggu full, dengan time zone yang berbeda, gue masih ketarik kerjaan, tapi most of the time gue nggak ketarik ke kerjaan. Lingkungannya sangat suportif, nggak judgy, jadi ketika kita sharing-sharing juga it's all open, beberapa orang juga nangis. So it's been a very memorable experience buat gue. Gitu, dan ya I'm so looking forward untuk menerapkan lagi karena masih banyak banget PR yang harus gue lakukan dari pembelajaran tersebut. What I'm so excited about adalah session kemarin tuh lebih kayak membantu gue buat reborn di umur gue yang baru, dan juga for the next stage of my business. So out of the lesson yang gue share, mana yang paling resonate buat lo? Especially kalau misalnya lo juga lagi di fase lo jenuh dengan kehidupan lo sekarang, baik itu pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan sehari-hari. What can you do so you can bring back the spark in your life and in your work? Because life is too short to do something that we hate. I'll see you next time.